Oke, di video pertama kita akan menampilkan menu-menu apa aja yang ada di super admin sama menu apa saja yang ada di operator. Jadi ini kita langsung aja ke menu sidebar. Menu ya sidebar. Menu sidebar. Coba sidebar di sini. Nah, kemudian di sini kita pengen ubah menu-menunya. Jadi di sini kita bagian mouse ini yang sidebar kita blok sampai bawah sampai penutup. Di sini ya. Nah, kita cut aja. Oke, setelah itu terus coba kita kita refresh, kita pastikan kalau coding yang kita upload itu benar ya linknya. Nah, di sini udah benar ya yang di super admin. Oke, setelah itu kita mau buat folder baru. Kita buat folder baru, misalnya namanya menu. Terus kita buat file baru, namanya teks dokumen. Terus misalnya super admin terus .php. Oke, setelah itu kemudian kita buka ini super adminnya. Oke, di sininya terus kita kasih file settlernya. Ini kita blok, kita copy terus kita taruh di sini. Terus di sini kita ganti namanya. Kita kasih PHP, kita ganti guys. Kita save. Kita masukin di sini. Save. Nah, oke, terus di sini kita mau masukin. Kemudian kita include-kan di sini PHP include super admin. Super admin .php. Oke, terus kita kasih tag penutup. Oke, ntar kok super admin menu PHP. Terus coba kita buka dulu hasilnya di sini. Di sini udah ada tombol search-nya guys. Oke, setelah itu salah guys, terima dari sananya ya. Berarti tadi benar di sini autocorrectnya. Kita tambahin menu slash folder menu slice. Nah, super admin. Nah, kayak gini. Coba kita refresh lagi. Guys, ini ternyata aku masukinnya bukan di sini, harusnya kita taruh di si sidebarnya. Coba kita taruh di sini, terus kita ke sini, kita refresh. Bisa kok malah jadi 2 gini, berarti di sini udah bisa guys. Ternyata itu yang di bagian super admin itu aku malah copy paste-nya belum di yang udah di crop.
yang udah kita hapus tadi, sedangkan harusnya yang di sini kita tuh masukin hasil encryptnya guys di sini. Nah baru di sini kita masukin encryptnya. Nah akhirnya dia bisa masuk. Nah ini dan akhirnya dia muncul nih apa menu-menu di dalam super adminnya. Oke, selanjutnya kemudian kita buat file baru di sini. Kita copy paste aja. Nah di sini kita rename aja namanya jadi operator. Oke, terus kita buka di sini filenya. Oke, kemudian di sini kita mau menampilkan yang bagian dashboard aja. Jadi di sini yang knife itemnya kita delete aja sampai bawah, sampai di atas tag penutup URL. Sampai sini kita delete aja. Oke, kemudian kita buka lagi ininya, refresh. Mana nih? Oke, udah. Bentar. Aku salah blok, harus dari nav item yang bawah ini, bukan yang atas. Nah di sini baru kita blok. Kita hapus. Nah coba kita ulang. Masih ada sih. Ada. Lanjut. Ya tahu kenapa nggak mau muncul, harusnya kan ini apa namanya, harusnya cuma ada tampilan tapi ini nggak tahu. Ini lanjut di sini harusnya kan dia masuknya ke menu operator ya. Terus di sini udah kita tambahin aja ini beberapa ini, kita kasih if else. Session terus level level session level terus session level terus super admin, kemudian super admin, include-nya menu super admin, .php, terus else-nya session level. Ini ada guys, ini kita hapus aja, kita hapus maksudnya. Terus ini include menu operator.php. Oke, udah. Coba kita refresh. Nah, ini kalau misalnya benar, nanti di sini kan tadinya cuma dashboard 3. Terus kalau kita refresh ini balik lagi ke semula. Terus yang di bagian operator itu dia keganti. Jadi dia cuma ada dashboard 3. Kocak. Wah, ya udah guys, ini ternyata apa dah ya begini. Terus ya udah, habis itu lanjut. Oke, misalnya kita pengen ubah di sini list operatornya. Ini kita buka dulu. Nah, di sini di operator di bagian dashboard ini misalnya kita ubah jadi akademik. Terus yang di dashboard satunya ini kita ganti jadi data mahasiswa. Terus di dashboard 2 nya ini kita tulis mata kuliah. Terus di dashboard 3 nya kita tulis misalnya data dosen. Oke. Nah, terus selanjutnya terus kita lihat hasilnya, kita refresh.
Nah, di sini udah muncul akademik, data mahasiswa, mata kuliah sama data dosen. Terus yang di data mahasiswanya kita mau ubah recordnya. Ini misalnya yang next repeat. Oke, di sini pasva users. Users, coba kita refresh. Nah, di sini udah muncul isi usersnya. Kemudian kita sekarang beralih ke bagian widgetsnya. Di menu widgetsnya kita ganti jadi dashboard. 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 Nah, terus kalau udah di sini kita cut. Kita pindahin ke atas. Kita pindahin ke atas ini. Ini. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah menjadi yang dashboardnya di paling atas, terus yang data mahasiswanya ada di paling bawah. Oke, setelah itu kemudian biar ketika kita kalau pencet nanti langsung otomatis ke data mahasiswa, kalau pencet dashboard nanti langsung otomatis ke dashboard. Kita tambahkan, kita ubah link yang di sini, link yang di akademik ini, link akademiknya kita ubah jadi index.php, indexnya.php, terus pakai parameter, terus tulis page data mahasiswa. Oke, kalau udah ini yang bagian menu dashboardnya juga kita ubah. Yang ini mana nih? Nah, di sini kita ubah paste. Oke, terus di sini kita ganti datanya, berarti ini kita ganti tulisannya page-nya dashboard. Oke, habis itu kita buka hasilnya, kita refresh. Nah, misal kita ubah, bukan data mahasiswa, kan itu cuma ini data mahasiswa, ini kan mata kuliahnya belum ada. Nah, di sini udah ada, terus di sini juga udah bener ya page-nya data mahasiswa. Coba kalau kita buka dashboard-nya. Nah, dashboard juga udah ada, terus di sini juga udah bener page-nya dashboard. Nah, sekarang kita mau ke ubah juga yang bagian menu login-nya, bisa juga. Oke, karena kita mau itu kan kita pakainya if else guys untuk menentukan apakah dia benar atau salah. Jadi kita pakainya ke file index.ml. Pakainya index. Kemudian di bagian main menunya. Mana nih? Bagian main menu yang data mahasiswa, main konten yang mahasiswa ini, data mahasiswa, kita tambahin if else di sini. If variable get, terus kita tambahkan page-nya, page data mahasiswa. Kita ini aja dulu. Nah, kalau jika page-nya benar data mahasiswa, jadi nanti dia include-nya ke data, maka nanti dia bakal masuk ke dalam data mahasiswa. Tapi kalau misalnya dia salah, kita buat yang else-nya. Else if get bring Nah, di sini else if get page-nya untuk mahasiswa, terus kita buat dari dulu. Ada mahasiswa. Get page
sama dengan data mahasiswa. Terus di sini include-nya data mahasiswa. Nah, data mahasiswa. Oke. Nah, di sini karena ini menu dashboard, jadi kita tulisnya dashboard. Dashboard. Oke, setelah itu kita masuk ke sini, kita refresh. Kita sudah masuk ke dalam data dashboardnya, tapi ini page dashboard. Cuma ini kenapa hilang nih, nggak ada iniannya nih. Bentar. Oke, kenapa tadi kita nggak ada, terus di situ aku malah kebalik, mana dashboardnya ada di data mahasiswa. Jadi ini juga harusnya kita ganti. Dashboard. Baru kalau kita ini nih, malah aku data mahasiswanya dashboard. Kita refresh. Nah, ini benar. Oke, sini udah benar guys. Dashboardnya kalau kita buka dashboard udah muncul ini. Kalau kita buka data mahasiswa, ini udah munculnya tabel data mahasiswa guys. Oke, setelah itu terus kita kemudian tambahkan di sini iset. Di sini kita tambahin if isetnya. If iset, terus get terus kita masukin page. Get pick terus ini dan buka kurung, terus kita kasih kurung kerawal. Kita taruh di sini. Oke. Terus ini harusnya iset. Coba kita buka hasilnya. Oke, selanjutnya kita mau kasih referensi juga buat mata kuliah sama data dosen di operator. Yang ini kita salin dulu deh. Kita salin. Terus ini kita ganti. Kita paste di sini berarti MK. Terus di sininya kita ganti juga buat yang data dosen ini. Coba kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, kalau kita pencet index.php page-nya MK. Sudah. Oke, ini udah benar ya kan. Nah, kalau ini masuk ke data dosen, kemudian kita mau tambahkan page lagi, misalnya kita tulis not found. Kita enter, terus jadi kita cari gambarnya aja guys. Kita cari gambar. Misalnya ini bebas aja ya. Aja lah. Terus udah kita save image. Nah, kita save image-nya di smhtdoc di bagian si kampus, terus di app di disk ya, terus di sini kita masukin di sini, terus kita ini gantilah namanya, panjang banget, kita ganti misalnya not found .png. Kita gantinya apa nih?
di sini kita udah masukin kan not found PNG. Nah kita save aja. Nah oke, kalau udah terus kita balik lagi ke indeksnya. Nah di bagian indeks ini yang tadi include yang atas ini kita ganti jadi tulisan not found. Not not found .php-nya. Oke, setelah itu kita buat ini lagi guys, file baru lagi. Buat file app kita ini aja copy paste dari sini, dari data mahasiswa kita rename jadi app not found jadi not found .php. Oke, kita buka. Nah, kemudian kita hapus dari table. Mana table mana table mana dari sini, dari table sampai bawah, sampai tag penutup. Kita hapus. Terus kita coba dulu ya. Kita buka data webnya. Tadi ini coba kita refresh. Kok ini line 43? Bentar guys, aku jangan salah. Oke, di sini datanya udah berhasil ya. Kemudian kita lanjut. Kemudian ini kita ke sini, kita mau include kan, include kita masukin ke image, terus sub sama dengan kita masukin kita kan tadi masukin fotonya di disk, terus kita ke image, masukin image kan. Terus kalau kita lihat di sini this image mana nih, nah kita salin, terus kita masukkan ke sini. Oke, not found, ini PNG. Terus kita kasih tutup kurung. Nah, coba kita refresh, terus kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah muncul gambarnya. Oke, habis itu terus kita mau si gambarnya ke tengah, kita bisa pakai text center di sini. Di card body-nya kita kasih text center. Terus kita ini refresh. Nah, dia di tengah. Oke. Setelah itu coba kalau kita ulang lagi, kita login ulang. Kita ulang misal di sini. Kita ulang aja. Localhost si kampus. Nah, kita coba login. Hub 1 2 3 4 5. Nah, di sini langsung masuk ke yang operator. Kalau kita buka data mahasiswanya, ini muncul data mahasiswanya. Kalau kita buka mata kuliahnya not found, data dosennya juga not found. Oke guys, untuk part 8 ini kita baru buat yang bagian tampilan dari tampilan dari operator dari mahasiswa sama data dosen. Oke, untuk tutorial kali ini itu saja. Nanti kita lanjut lagi untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih. Yes, oke.